Oke, perkalian aljabar ini silakan diamati perkalian berikut. 5 kali 5 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat ya, atau 5 pangkat 2 ya kan. Ini kan sudah kita pahami bersama bahwa 5 kali 5 itu sama aja dengan 5 kuadrat. Nah, sekarang kalau 5-nya ini kita ganti dengan suatu variabel. Nah, misalkan saya ganti M. Berarti bisa kita tulis M dikali M itu sama aja dengan M kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di depannya M ini kita kasih koefisien? Koefisien ini, angka. Ini 3, ini 2. 3M kali 2M, bagaimana jadinya? Nah, ternyata kalau perkalian seperti ini, 3 dan 2-nya kita kalikan ya. Jadi 6M kuadrat. Nah, ingat-ingat ya, jadi pangkatnya ternyata dia berubah. Kalau kemarin di pertemuan yang pertama, itu kan kalau 3M ditambah 2M itu kan sama aja dengan 5M. Jadi pangkatnya tetap, M-nya tetap ya. Nah, kalau perkalian ternyata dia berubah. Ini jadi pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini pangkat 1, jadinya pangkat 2. Oke, jadi itu ya bedanya perkalian dengan penjumlahan. Nah, bagaimana kalau perkaliannya seperti ini? Ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yaitu kita menggunakan sifat distributif ya. Cuman di sini bedanya ini ada M-nya, ini ada variabelnya juga. Tapi sama aja, konsepnya kita kalikan dengan menggunakan sifat distributif. 3M kali 2M. Nah, ini kita tadi sudah dapatkan 6M kuadrat. Berikutnya 3M dikali negatif 5. Nah, positif kali negatif berarti negatif kan? Ya, 3 kali 5, min 15M. Nah, ini kok pangkatnya nggak ada kayak ini, Pak. Oh iya, kan ini soalnya 5-nya nggak ada M-nya, sehingga M-nya cukup 1 aja, nggak usah pangkat 2. Itu bedanya. Ini sama dengan berapa? Oh, nggak bisa. Ini sudah final, nggak bisa disederhanakan lagi, karena satunya ada pangkat 2, satunya pangkatnya 1. Jadi nggak bisa kita sederhanakan. Ini kita stop sampai sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau perkaliannya itu 2 suku lawan 2 suku? Ini 2 suku, ini 2 suku dikali. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan sifat distributif juga, yaitu N kali N. Ya, berarti N kali N jadi berapa? N kuadrat ya, sama kayak N tadi di atas. Kemudian N kali 3, bagaimana? Ya, 3N. Selanjutnya, bagaimana kalau ini 4 kali N? Ya, 4N. Kemudian 4 kali 3, dia 12. Positif kan, jadi plus. Nah, ini yang kita dapatkan ini, apakah ini sudah sederhana? Nah, ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu apa? 3N dan 4N ini masih bisa kita jumlahkan. Ya, karena sama-sama N-nya sama-sama pangkatnya 1. Kalau dengan N kuadrat ini nggak bisa, nggak boleh. Oke, 3N ditambah 4N jadinya 7N. Nah, ini jadinya. Ini berapa, Pak? Ini sudah selesai, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Karena dalam penjumlahan aljabar itu bisa dilakukan ketika suku-sukunya sejenis. Ini kan beda ya. Ini ada pangkat 2, ini pangkatnya 1, ini nggak ada N-nya. Jadi nggak bisa, ini sudah selesai ya. Selesai. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, biasanya untuk perkalian kan biasanya kita kan pakai silang ya atau pakai titik. Nah, untuk ini kalau ada lambang seperti ini ya, tulisan seperti ini, P plus 5 kurung, kemudian ini nggak ada apa-apanya, nggak ada tambah, nggak ada pengurangan, itu artinya perkalian ya. Ingat-ingat kalau nggak ada apa-apanya itu artinya perkalian. Kecuali kalau ada tambah ini berarti itu penjumlahan. Kalau nggak ada apa-apanya ini sudah mewakili perkalian. Nah, kalau perkalian berarti kita gunakan sifat distributif yang seperti tadi, yaitu P kali P kuadrat, P kali negatif 2, ya min 2P, 5 kali P, ya plus 5P, ya karena positif, 5 kali min 2, ya min 10. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Oh, ternyata ada, yaitu ini. Min 2P ditambah 5P. Nah, hutang 2.000 dibayar 5.000. Berarti hutangnya kan sudah lunas ya kan?
malah plus ya, malah lebih, yaitu lebih berapa? Lebih 3000 ya, lebih 3P. Makanya positif. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah final. Nggak bisa disederhanakan lagi. Oke, contoh. Ya, berikutnya biasanya aljabar itu identik sekali dengan X ya. Kadang X, kadang Y, kadang Z, tapi yang paling sering itu X. Makanya ini sudah saya biasakan menggunakan X. Oke. Caranya sama, ini kita kalikan X kali X yaitu X kuadrat. X dikali min 6, ya min 6X. Min 4 dikali X, ya min 4X. Ya gampang kan? Min 4 dikali min 6, nah ingat, negatif dikali negatif maka menghasilkan positif. Positif berapa? 24. Nah setelah itu kita cek apakah ada yang bisa disederhanakan, yaitu ada ini. Min 6X dikurangi 4X. Min 6, min 4. Hutang 6.000 kemudian hutang lagi 4.000. Berarti hutangnya lebih banyak ya. Jadi berapa? Jadi 10 hutangnya. Berarti jadi min 10X. Nah, seperti ini. Silahkan dicermati ya. Nah, oke. Kita lanjut di berikutnya tentang pembagian aljabar. Oke, kita amati pembagian berikut. Kalau ada soal, ya ini pembagian saya tulis jadi per kan sama aja kan ya. P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Ini kan juga merupakan bentuk aljabar ya, karena ada variabelnya, yaitu variabel P. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Jadinya bagaimana ya kalau dibagi? Nah, ini saya berikan asalnya dulu. P pangkat 5 itu kan sebetulnya P kali P kali P. Seperti ini, sebanyak 5, karena P-nya pangkat 5. Sedangkan P pangkat 3 berarti P-nya ada 3. P kali P kali P. Nah, karena ini pembagian, maka boleh dong kita bagi, kita coret ya. Kita coret ini ya, sama berarti satu-satu kan. Nah, ini kita coret, kita coret. Maka akan tersisa P kali P saja. Nah, P kali P tentu menjadi P kuadrat ya kan, atau P pangkat 2. Nah, sekarang kita amati. Nah, ini 5, ini 3, ternyata menjadi 2. Kira-kira diapakan ya? Nah, betul, ternyata dikurangi. Pangkat ya, kalau itu dibagi maka akan menjadi dikurangi 5 dikurangi 3, jadinya 2 ya. Oke, seperti itu. Contoh lagi. 12M pangkat 6 dibagi 24M kuadrat. Nah, tentu nanti pangkatnya, ini kita bicara pangkat dulu ya. Ini M pangkat 6, ini M pangkat 2. Berarti nanti menjadi M pangkat berapa? Yaitu M pangkat 4. Dari mana 4? Yaitu dari 6 dikurangi 2. Nah, sedangkan yang 12 sama 4 ini jangan dikurangi. Ini benar-benar dibagi. 12 dibagi 4. Ya, ini bukan dikurangi ya, tetap dibagi. Ini jadinya berapa ini? 3. M-nya jadi pangkat berapa? Pangkat 4. Ya. Karena dikurangi 6 kurangi 2. Jadinya seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Nah, pengurangan tadi itu berlaku jika variabelnya sama. Kalau variabelnya tidak sama ya tidak boleh. Berarti bagaimana? Berarti ya kita harus mencari yang sama. Contohnya di berikutnya ini. Ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Jadi X sama X, Y sama Y. Jangan X sama pangkat 3 dengan Y pangkat 2, nggak bisa. Jadi harus sesama variabel yang sama. Oke, langsung saja 6 bagi 3 yaitu 2 kan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2 kan 1. Lah Pak, ini kok nggak ada pangkatnya? Ada. Jadi kalau tidak ditulis itu artinya pangkatnya itu adalah 1. Cuman memang kesepakatan kita itu nggak ditulis. Jadi bukan 0 ya. Kemudian yang Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, kayak gitu ya. Mudah ya? Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Oke, sekarang bagaimana? Kalau tadi kan, kalau kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Kita hapus. Tadi kalau kita lihat,
itu yang atas kan tidak ada, ini kan hanya satu suku. Ini namanya satu suku. Karena tidak dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini kan satu suku. Nah, di nomor contoh satu ini ada penjumlahan. Berarti ini ada dua suku, yaitu suku 6x kuadrat dengan suku 8x. Bagaimana cara membaginya? Nah, cara membaginya yaitu harus dibagi dua-duanya. 6x kuadrat dibagi 2x, 8x juga dibagi dengan 2x juga. Nah, seperti ini jadinya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang tinggal kita bagi 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. X pangkat 2 dibagi X. Pangkatnya X pangkat 1, ini nggak ditulis satunya. Setelah itu yang di sini 8 bagi 2 kan 4. X bagi X, habis ya. Jadi kalau sama kan dicoret-coret aja habis. Atau X pangkat 0 sebetulnya, tapi nggak ada. Jadi kalau X pangkat 0 itu sama dengan 1, makanya nggak ditulis. Oke, coret-coret 8 bagi 2, 4. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan, artinya sukunya ada 2 ke atas. Ya, ini kan sukunya ada 2. Itu nggak boleh kita hanya membagi salah satu saja. Sama aja kayak gini ya, sama kayak contohnya misalkan saya punya soal 8 ditambah 4 dibagi 2. Ini, seperti ini harusnya jawabannya berapa ini? Ini kan 12 dibagi 2 ya kan? 6 kan? Nah, ini juga boleh kita pecah kayak gini. Ya, 8 bagi 2, 4 ditambah ini 2 kan? 6. Nah, sama kan ya? Jadi kalau pembagian seperti ini berarti intinya 8 bagi 2, 4. Ini sama ini 2 tambah 2, 6. Jadi gitu. Ditambah dibagi dua-duanya, bukan salah satu. Oke? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, bagaimana Pak kalau sukunya banyak ya? Ini kan sukunya ada 3 ya. 1, 2, 3. Karena dia dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Oke, nggak masalah. Jadi kalau dipisahkan kalau ada sukunya lebih dari 1 seperti itu ya kita harus pecah ya. Kita harus pecah. Ini saya hapus biar tidak mengganggu pandangan. Oke. Kita pecah jadi kayak gini. Jadi masing-masing kita bagi dengan 3x. Ya, nanti ada tipe yang lain ya. Jadi tipe ini yaitu ketika yang di bawah ini sukunya cuma 1. Sukunya 1. Jadi kita bagi semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini kan x pangkat 3 ini kalau nggak ada apa-apanya artinya pangkatnya 1 ya. Jadi 3 kurangi 1 berapa nanti? Nah, 12 bagi 3 itu 4, x pangkat 3 dibagi x. 3 kurangi 1 ya 2. Oke, ini pangkat 1 juga. 6 bagi 3, 2. X kuadrat bagi x ya x. Nah, sekarang ini 3x bagi 3x berapa? Nah, jangan sampai ada yang bilang ini 0 ya. Hati-hati ya. Ini berapa ini? 3 bagi 3 ya 1. Bagi x ya 1. Ya sudah 1 berarti. Karena ini min, berarti ya min 1. Ingat ya, seringkali kita jumpai siswa itu kalau misalkan bilangnya sama, 6 bagi 6 berapa? 0. Lah, hati-hati ini 1 ya. Seringkali salah atau keliru atau terjebak ya, karena spontan biasanya langsung jawab 0. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 ini sebetulnya sama dengan nomor 1 ya, cuman di sini variabelnya dijadikan kumpul seperti ini. Tapi tipenya sama karena yang bawah ya, pembaginya ini, penyebutnya ini hanya satu suku. Berarti langkahnya yaitu dibagi semuanya, dipecah kayak gini. Nah, Pak, bagaimana ada m kuadrat n, ada mn nih Pak, kok bingung nih? Oh, enggak masalah. Yang penting kita fokus ke sesama variabelnya. Kalau m ya dengan m, n ya dengan n. Nah, sekarang ini 10 dengan 5 ya. 10 bagi 5 berapa? 2 kan ya. Kemudian n-nya habis ya. Kemudian ini m kuadrat bagi m. Ini kan pangkat 1, berarti 2m pangkat 1. Cuman satunya nggak usah ditulis ya. Setelah itu ini 15 bagi 5, 3 kan. M ini dicoret.
tinggal N kuadrat bagi N, ya N. Sehingga jawabannya 3N. Ya, semoga nomor 3 ini bisa dipahami ya, karena biasanya kalau mengandung variabel yang bertumpuk-tumpuk ini biasanya banyak yang pusing. Ya, semoga tidak lah.